Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Praktikum Validasi Metode Uji dengan judul Validasi Metode Uji Penetapan Kadar Merkuri dalam Produk Kornet secara Spektrofotometri SSA. Untuk nama anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Bunga Asrina Putri, yang kedua ada Erik Rizky Barliansyah, yang ketiga ada Muhammad Raihan Putra Sudrajat, yang keempat ada Sofia Fariza Mukti, yang kelima ada Sukma Ajeng Wahyuningsih, yang keenam ada Sultan Malikus Saleh. Untuk selanjutnya ada lembar pengesahan. Judul, Validasi Penetapan Kadar Merkuri dalam Produk Kornet secara Spektrofotometri SSA. Nama dan NIM. Yang pertama ada Bunga Asrina Putri, 2020326, yang kedua ada Erik Rizky Barliansyah, 2020335, yang ketiga ada Muhammad Raihan Putra Sudrajat, 2020348, yang keempat ada Sofia Fariza Mukti, 2020365, yang kelima ada Sukma Ajeng Wahyuningsih, 2020366, yang keenam ada Sultan Malikus Saleh, 2020367. Dengan metode acuan yang digunakan yaitu SNI 3775 tahun 2015, analit merkuri, untuk metrik sampelnya kornet, dan instrumentasi spektrofotometri serapan atom atau SSA. Untuk catatan, metrik sampel berupa kornet dan parameter berupa presisi, akurasi, LDI, LDM, LOQ, linearitas, sensitivitas, estimasi, dan ketidakpastian, sehingga perlu dilakukan validasi. Bogor, 25 Agustus 2021. Untuk selanjutnya, desain validasi metode uji penetapan kadar merkuri dalam produk kornet secara spektrofotometri SSA. Yang pertama ada ruang lingkup. Metode ini digunakan untuk penentuan kadar merkuri dalam produk kornet secara spektrofotometri serapan atom atau SSA pada kadar maksimal Hg 0,03 mg per kg dengan pengujian kadar merkuri pada sampel produk kornet dilakukan dengan parameter LDI, LDM, LOQ, linearitas, sensitivitas, presisi, akurasi, robustness, dan ketidakpastian dengan referensi metode uji SNI 3775 tahun 2015. Yang kedua ada cara uji. Untuk prinsipnya, reaksi antara senyawa merkuri dengan NaBH4 atau SnCl2 dalam keadaan asam akan membentuk gas atomik Hg. Jumlah Hg yang terbentuk sebanding dengan absorbansi Hg yang dibaca menggunakan spektrofotometer serapan atom tanpa nyala pada panjang gelombang maksimal 253,7 nm. Selanjutnya ada reaksi, dapat dilihat pada slide. Untuk selanjutnya ada bahan. Bahan mulai dari larutan asam sulfat hingga batu didih terdapat pada slide. Yang selanjutnya ada alat. Ada spektrofotometer serapan atom yang dilengkapi lampu katoda Hg dan generator uap hibrida terkalibrasi. Yang kedua ada microwave digester. Yang ketiga ada neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg. Untuk selanjutnya ada pemanas listrik. Pendingin terbuat dari borosilikat diameter 12 mm sampai dengan 18 mm. Tinggi 400 mm diisi dengan cincin Raschig setinggi 100 mm. Dan dilapisi dengan batu didih berdiameter 4 mm di atas cincin setinggi 20 mm. Selanjutnya ada tabung destruksi. Ada labu destruksi 250 ml berdasar bulat, labu ukur 1000 ml, 500 ml, 100 ml, 50 ml terkalibrasi, ada gelas ukur 25 ml, pipet ukur berskala 0,05 ml, dan yang terakhir ada gelas piala. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Asrina. Dipersilakan. Pembuatan larutan. Yang pertama adalah larutan reduksi. Campurkan 50 ml H2SO4 dengan 200 ml air fueling dalam gelas piala 500 ml dan dinginkan sampai suhu ruang, kemudian tambahkan 15 gram NaCl, 15 gram hidroksilamin sulfat, dan 25 gram SnCl2. Pindahkan ke dalam labu ukur 500 ml dan encerkan dengan air suling sampai tanda garis. Yang kedua ada larutan natrium borohidrida, NaBH4. Larutkan
3 gram serbuk NaBH4 dan 3 gram NaOH dengan air suling dalam labu ukur 500 ml. Yang ketiga adalah larutan pengencer. Masukkan 300 ml sampai dengan 500 ml air suling ke dalam labu ukur 1000 ml dan tambahkan 58 ml HNO3, kemudian tambahkan 67 ml H2SO4, encerkan dengan air suling sampai tanda garis dan kocok. Yang keempat adalah larutan baku 1000 mikrogram per mili Hg. Lautkan 0,1354 gram HgCl2 dengan kira-kira 25 ml air suling dalam gelas piala 250 ml dan masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian encerkan dengan air suling sampai tanda garis. Yang kelima adalah larutan baku 1 mikrogram per mili Hg. Pipet 1 ml larutan baku 1000 mikrogram per mili Hg ke dalam labu ukur 1000 ml dan encerkan dengan larutan pengencer sampai tanda garis. Kemudian kocok. Larutan baku kedua ini memiliki konsentrasi 1 mikrogram per mili. Yang keempat adalah larutan baku kerja Hg. Pipet masing-masing 0,25, 0,5, 1, dan 2 mili larutan baku 1 mikrogram per mili ke dalam labu ukur 100 mili. Terpisah dan encerkan dengan larutan pengencer sampai tanda garis. Larutan baku kerja ini memiliki konsentrasi 0,0025, 0,005, 0,01, dan 0,02 mikrogram per mili Hg. Selanjutnya ada persiapan sampel. Persiapan contoh untuk uji kimia. Buka kemasan contoh kornet daging dan ambil contoh sebanyak 400 gram. Kemudian tempatkan dalam botol contoh yang bersih dan kering. Selanjutnya ada prosedur pengujian analit dalam sampel. Yang pertama ada pengabuan basah. Timbang 5 gram contoh dengan teliti ke dalam labu destruksi dan tambahkan 25 ml H2SO4 9M, 20 ml HNO3 7M, 1 ml larutan natrium molibdat 2% dan 5 butir sampai dengan 6 butir batu didih. Hubungkan labu destruksi dengan pendingin dan panaskan di atas pemanas listrik selama 1 jam. Hentikan pemanasan dan biarkan selama 15 menit. Tambahkan 20 ml campuran asam nitrat, asam perklorat 1:1 melalui pendingin. Hentikan aliran air pada pendingin dan panaskan dengan panas tinggi hingga timbul uap putih. Lanjutkan pada pemanasan selama 10 menit dan dinginkan. Tambahkan 10 ml air suling melalui pendingin dengan hati-hati sambil labu digoyang-goyangkan. Didihkan lagi selama 10 menit. Matikan pemanas listrik dan cuci pendingin dengan 15 ml air suling sebanyak 3 kali, kemudian dinginkan sampai suhu ruang. Pindahkan larutan destruksi contoh ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif dan encerkan dengan air suling sampai tanda garis. Pipet 25 ml larutan di atas ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan larutan pengencer sampai tanda garis. Siapkan larutan blanko dengan penambahan reaksi dan perlakuan yang sama seperti contoh. Tambahkan larutan pereduksi ke dalam larutan baku kerja Hg, larutan contoh, dan larutan blanko pada alat HVG. Baca absorbansi larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan blanko menggunakan SSA tanpa nyala pada panjang lambung 253,7 nm. Buat kurva kalibrasi antara konsentrasi logam sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Plot hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi. Lakukan pengerjaan duplo dan perhitung kandungan Hg dalam contoh. Selanjutnya yang kedua, ada destruksi menggunakan microwave digester atau destruksi sistem tertutup. Cara yang pertama adalah tahapannya, timbang 1 gram contoh sebagai W ke dalam tabung destruksi dan tambahkan 5 ml HNO3, 1 ml H2O2, kemudian tutup rapat. Yang kedua, dimasukkan ke dalam microwave digester dan kerjakan sesuai dengan petunjuk pemakaian alat. Yang ketiga, pindahkan larutan destruksi contoh ke dalam labu ukur 50 ml secara kuantitatif dan encerkan dengan air suling sampai tanda garis, dan tadi sebagai V. Siapkan larutan blanko dengan penambahan reaksi dan melakukan hal yang sama seperti contoh. Lalu yang kelima, ditambahkan larutan reduksi ke dalam larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan blanko pada alat HVG. Pada absorban larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan blanko menggunakan SSA tanpa nyala pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Selanjutnya, dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi logam sebagai sumbu X dan absorbansi sebagai sumbu Y. Selanjutnya, plot hasil pembacaan
larutan contoh terhadap kurva kalibrasi ditandai sebagai C. Lakukan pengerjaan duplo dan hitung kandungan Hg dalam contoh. Untuk rumus kadar analit sesuai dengan yang ada di slide, dan keterangannya pun sesuai dengan ada yang di slide, dari mulai C sampai Fp. Selanjutnya ada tabel spesifikasi kriteria keberterimaan, di mana terdapat 7 parameter dari mulai LOD hingga ketidakpastian, tertera bahan ujinya di dalam slide, jumlah pengujian yang tertera sesuai, lalu ada batas toleransi syarat keberterimaan, dari mulai respon positif, tidak presisi dan akurasi pada bagian parameter LDI hingga ketidakpastian, yaitu ketidakpastian kurang dari 10% nilai uji. Untuk acuannya kami mengambil dari data NATA pada tahun 2018, lalu ada SNI nomor 3375 tahun 2015. Selanjutnya ada prosedur tahapan validasi metode uji. Yang pertama ada uji LDI, larutan belangko analit yang telah disiapkan diukur serapannya pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian ini dilakukan sebanyak 20 kali ulangan, hasil serapan yang didapat kemudian dievaluasi. Untuk rumus dan keterangan bisa dilihat pada slide. Yang kedua ada uji LDM, larutan sampel yang telah disiapkan dengan cara kerja yang sama pada preparasi larutan sampel, diukur serapannya pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali ulangan dan hitung nilai LDM. Nilai limit deteksi instrumen dihitung dengan menjumlahkan rata-rata dengan 3 kali simpangan baku. Untuk rumus dan keterangannya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya uji LOKI. Deret sampel yang telah disiapkan diukur absorbansi dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali ulangan, nilai limit kuantitasi dihitung dengan menjumlahkan rata-rata dengan 10 kali simpangan baku. Untuk rumus dan keterangan bisa dilihat pada slide. Selanjutnya uji linearitas. Uji ini dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi standar dengan beberapa macam konsentrasi standar Hg, yaitu 0,5, 1, 2, dan 3, serta 4 mg per liter. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Setelah itu didapatkan nilai R. Untuk rumus dan keterangannya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya terdapat uji presisi. Larutan diaspirasikan ke SSA nyala pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengujian dilakukan sebanyak 7 kali. Hitung kadar besi dari hasil serapan yang diperoleh, kemudian hitung nilai persen SBR. Untuk rumus dan keterangan dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada uji akurasi. Pengujian akurasi dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan uji akurasi yang telah di-skipping dengan ditambahkan konsentrasi larutan induk merkuri 100 mg per liter sebanyak 1 ml. Kemudian diukur menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Pengukuran dilakukan sebanyak 7 kali ulangan. Nilai akurasi didapatkan dari menghitung persen perolehan kembali atau persen recovery. Untuk rumus dan keterangan dapat dilihat di slide. Selanjutnya terdapat uji sensitivitas. Sensitivitas ditentukan dengan cara mengukur larutan deret standar tembaga. Pengujian dilakukan sesuai metode sebanyak 7 kali. Setelah didapatkan persamaan regresi, nilai slope dibandingkan dengan syarat keberterimaan, yaitu nilai mendekati 1. Untuk rumus dan keterangan dapat dilihat di slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sultan. Selanjutnya, ada estimasi ketidakpastian. Dilakukan evaluasi estimasi ketidakpastian pengukuran kadar Hg dalam sampel kornet terhadap hasil data linearitas, presisi, dan akurasi. Fishbone sumber ketidakpastian pengukuran Hg. Untuk gambar dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada rumus. Yang pertama, perhitungan penentuan konsentrasi standar, induk, dan deret standar. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada perhitungan kadar. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada perhitungan ketidakpastian asal kurva kalibrasi. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya perhitungan ketidakpastian asal presisi. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada perhitungan ketidakpastian asal akurasi. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide.
Selanjutnya ada perhitungan ketidakpastian asal volume lembut akar. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada perhitungan ketidakpastian asal volume pipet. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada perhitungan ketidakpastian gabungan. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Rumus yang terakhir ada perhitungan ketidakpastian diperluas. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada lampiran. Kebutuhan bahan dan perhitungan lengkap. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan dari teman-teman kelompok 3. Untuk acuan yang kami gunakan untuk presentasi kali ini yaitu SNI 3775 tahun 2015 yang berjudul Kornet Daging, yang dapat dilihat pada slide. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.